Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan hacker sekalian yang saya hormati, berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang baik ini. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penyusunan struktur dan skala upah. Di mana sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan tentang definisi dari struktur dan skala upah dan dasar hukum yang melandasi penyusunannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi lebih detail terkait penyusunan dari struktur dan skala upah itu sendiri. Oke, berdasarkan Permenaker nomor 1 tahun 2017, di sana dijelaskan setidaknya ada 3 contoh metode penyusunan struktur dan skala upah yang dapat rekan-rekan hacker sekalian pakai ya. Oke, kita akan mulai bahas dan bedah satu persatu metode yang dimaksud. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas dari metode yang pertama, yaitu metode ranking sederhana. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan metode ranking sederhana adalah metode penyusunan struktur dan skala upah yang menitik beratkan perhitungan struktur dan skala upah berdasarkan dengan kemampuan dan tingkat jabatan. Jadi semakin berat tugas seseorang, maka akan semakin tinggi pula upah yang diterimanya. Metode penyusunan struktur dan skala upah ini cocok untuk perusahaan yang struktur jabatannya tidak terlalu banyak. Nah, ada 8 langkah untuk menyusun struktur dan skala upah menggunakan metode ranking sederhana. Namun, sebelum kita membahasnya, kita lihat terlebih dahulu catatan penting yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yaitu, 1. Upah terkecil untuk jabatan terendah harus mempertimbangkan upah terendah yang mau diterima oleh pekerja atau buruh dengan pengalaman 0 tahun. Dan upah minimum yang berlaku di daerah tersebut. Kemudian upah terbesar untuk jabatan terendah harus mempertimbangkan upah tertinggi yang bisa diberikan oleh pengusaha untuk jabatan terendah tersebut. Yang ketiga adalah untuk jabatan yang tugas dan tanggung jawabnya kurang lebih sama dapat digabung menjadi satu golongan jabatan. Oke, kita pahami. Setelah kita pahami catatan penting tersebut, kita lihat bagaimana proses atau langkah-langkah menyusun struktur dan skala upah menggunakan metode ranking sederhana. Sesuai Permenaker nomor 1 tahun 2017, ada 8 langkah yang harus kita tempuh untuk menyusun struktur dan skala upah dengan metode ranking sederhana. Yang pertama adalah tentukan jabatan dan uraian tugasnya. Kemudian yang kedua adalah buat daftar jabatan dan struktur jabatan tersebut berdasarkan uraian tugasnya. Dari yang termudah sampai yang tersulit. Kemudian langkah ketiga, buat tabel struktur dan skala upah yang terdiri dari kolom jabatan, golongan jabatan, upah terkecil, dan upah terbesar. Kemudian tentukan upah terkecil untuk jabatan terendah. Selanjutnya, tentukan upah tertinggi untuk jabatan terendah. Di langkah ke-6, tentukan upah terkecil dan upah terbesar untuk jabatan-jabatan selanjutnya dengan mengikuti langkah 4 dan langkah 5. Langkah ke-7, masukkan upah terkecil dan upah terbesar masing-masing jabatan ke dalam tabel struktur dan skala upah. Dan yang langkah terakhir adalah tentukan golongan jabatan untuk masing-masing jabatan. Oke, biar kita nggak pusing gitu ya, kita coba latihan soal. Kita coba ibaratnya ada studi kasus lah, ibarat seperti itu. Oke, di sini kita ada sebuah perusahaan yang memiliki jabatan-jabatan tertentu. Anggap saja ini adalah perusahaan yang bergerak di usaha kontraktor bangunan. Kita coba susun struktur dan skala upah di dalam perusahaan tersebut ya. Di mana di perusahaan tersebut terdapat beberapa jabatan. Yang pertama itu ada tukang kayu, yang kedua ada arsitek, yang ketiga adalah pembantu tukang, yang keempat adalah mandor, dan yang kelima tukang batu. Yang maksudnya yang terakhir adalah tukang batu. Oke, mari kita coba susun struktur dan skala upahnya dengan menggunakan bagan alur yang sudah kita bahas tadi atau saya sampaikan sebelumnya. Oke, langkah pertama, tentukan jabatan dan uraian tugasnya. Seperti yang tadi kita lihat di slide sebelumnya atau paparan sebelumnya bahwa ada 5 jabatan di perusahaan tersebut.
Nah, setelah di langkah pertama itu, setelah kita tahu jabatan apa saja yang ada di perusahaan kita berada atau di tempat perusahaan tertentu, kita uraikan tugasnya dari masing-masing jabatan. Misal tukang kayu, uraian tugasnya apa? Oh, dia melaksanakan pekerjaan konstruksi kayu atap, kusen, pintu, dan jendela, termasuk plafon, lantai, dan dinding kayu sesuai gambar kerja. Kemudian tukang batu melaksanakan pekerjaan konstruksi batu kali dan batu bata plesteran, siar sesuai gambar kerja. Pembantu tukang membantu pelaksanaan pekerjaan tukang kayu dan atau tukang batu. Mandor mengawasi dan memastikan pekerjaan-pekerjaan tukang kayu, tukang batu, dan pembantu tukang sesuai dengan gambar kerja atau gambar detail serta tepat waktu gitu ya. Kemudian arsitek merancang bangunan sesuai yang dikehendaki, menghitung anggaran pembangunan dan serta memastikan bahwa pelaksanaan dan bangunan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Oke, langkah 1 sudah selesai. Kita sudah menguraikan tugasnya. Kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua adalah buat daftar jabatan dan urutkan jabatan tersebut berdasarkan uraian tugasnya dari yang termudah sampai yang tersulit. Dari contoh yang ada, jabatan tersebut adalah sebagai berikut ya. Jadi di langkah kedua ini kita kita urutkan jabatan mana yang paling termudah sampai dengan yang tersulit. Anggap saja setelah kita nilai gitu ya, setelah kita assessment ternyata pembantu tukang itu adalah jabatan yang termudah sampai dengan arsitek. Arsitek adalah jabatan yang tersulit seperti itu. Oke, lanjut ke langkah nomor 3. Di langkah nomor 3 adalah buat tabel struktur dan skala upah yang terdiri dari kolom jabatan, golongan jabatan, upah terkecil dan upah terbesar ya. Bisa dilihat ya seperti contohnya seperti di layar ini seperti itu. Kemudian di langkah keempat adalah tentukan upah terkecil untuk jabatan terendah. Nah, di sini kita harus lihat nih catatan ya, seperti yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, ada catatan bahwa dalam menentukan upah terkecil untuk jabatan terendah harus mempertimbangkan upah terendah yang mau diterima oleh pekerja atau buruh dengan pengalaman 0 tahun dan upah minimum yang berlaku di daerah setempat. Anggap saja upah minimum setempat di perusahaan tersebut sekitar Rp1.500.000 ya. Oke, kita lanjut ke langkah kelima. Langkah kelima adalah tentukan upah terbesar untuk jabatan terendah. Ya, ingat juga di catatan sebelumnya bahwa dalam menentukan upah terbesar untuk jabatan terendah harus mempertimbangkan upah tertinggi yang bisa diberikan oleh pengusaha untuk jabatan terendah tersebut. Oke, lanjut ke langkah keenam. Di langkah keenam, tentukan upah terkecil dan upah terbesar untuk jabatan-jabatan selanjutnya dengan mengikuti langkah nomor 4 dan langkah nomor 5 ya, yang keempat dan yang kelima tadi. Ya, oke. Anggap saja kita sudah selesai melaksanakannya di langkah ke-6 ini. Lanjut, nah di langkah ke-7 adalah masukkan upah terkecil dan upah terbesar masing-masing jabatan ke dalam tabel struktur dan skala upah. Ya, setelah tadi kita menentukan upah terkecil dan upah terbesar dari masing-masing jabatan, ya kita masukin sekarang ke tabel struktur dan skala upah. Oke, lanjut ke angka 8. Di langkah 8 ini adalah tentukan golongan jabatan untuk masing-masing jabatan. Ya, jadi untuk jabatan yang terendah kita kasih golongan jabatan misalkan contoh golongan 1 sampai dengan yang tertinggi itu arsitek, itu kita kasih golongan jabatan yang tertinggi yaitu golongan jabatan 5 seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada alternatif lain, seperti di catatan sebelumnya bahwa apabila ada jabatan yang tugas dan tanggung jawabnya relatif sama, jabatan tersebut dapat dikelompokkan dalam satu jabatan. Ya, jadi kita asumsikan mungkin untuk tukang batu dan tukang kayu itu kompleksitas pekerjaannya terbilang sama gitu ya. Jadi dia masuk ke dalam satu rumpun golongan jabatan. Jadi tukang kayu dan tukang batu itu masuk ke golongan jabatan 2 sehingga upah terkecil dan upah terbesarnya juga sama seperti itu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk follow sosial media di Snaker, Instagram dan juga Facebook, karena di sana ada banyak info penting terkait ketenagakerjaan yang pastinya bermanfaat untuk
rekan-rekan naker simak ya. Jika rekan-rekan naker ingin bertanya lebih jauh terkait struktur dan skala upah atau hal lain terkait isu ketenagakerjaan, bisa disampaikan melalui email Disnaker juga ya. Pasti akan kami respon secepatnya. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.